Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tanggal 20 Mei 2022 dimulai. Persiapan pasukan. Masing-masing komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya beralih. Para komandan ke samping kanan pasukan. Kerjakan. Istirahat. Disebut. Rock. Hadirin dan seluruh peserta upacara yang kami hormati, atas nama perwira upacara, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di halaman kantor Bupati Tulungagung untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tanggal 20 Mei tahun 2022 pagi ini. Adapun tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2022 adalah Ayo Bangkit Bersama. Perlu kami sampaikan bahwa upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114, di mana selain diikuti secara langsung oleh tamu undangan di halaman kantor Bupati Tulungagung, upacara ini juga diikuti secara virtual oleh Camat se-Kabupaten Tulungagung dan Ramil se-Kabupaten Tulungagung, Kapolsek se-Kabupaten Tulungagung, dan pejabat eselon 3 dan 4 melalui Zoom meeting dan YouTube streaming oleh bagian protokol dan komunikasi pimpinan Seda Kabupaten Tulungagung. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi Bupati Tulungagung, Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM, selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Tulungagung Bapak Gatot Sunowibowo SE, dan unsur Forkopimda beserta Ibu segera tiba di tempat ini. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tanggal 20 Mei 2022. Siap! Bupati Tulungagung selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat, Sarjana! Rock! Tegak, Sarjana! Rock! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara Kebangkitan Nasional tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih.
Tamu undangan dimohon berdiri. Pasukan pasang sangkur. Pasang sahur. Rok. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat, saya Rok.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama mengheningkan cipta seraya, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga para arwah pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur mendahului kita diterima di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk amanat istirahat. Lenat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dalam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114. Pada tahun ini, ayo bangkit bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen. Pada tahun 1908, Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan.
Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo telah meletakkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo mempelopori terciptanya organisasi pergerakan di masa selanjutnya seperti Indis Partai, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konteks konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil. Kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Pada sisi penanganan COVID-19, di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif. Ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 5.000 kasus, data per 13 Mei tahun 2022. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua juga sudah mencapai 79%. Namun demikian, kita patut tetap waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai kesungguhan semangat Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19. Juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Dari Indonesia, dunia pulih bersama. Ayo bangkit lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi 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 Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan. Selesai. Siap! Prok! Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan penebar berkah, di pagi yang indah kami menengadah, berharap karunia-Mu tercurah, seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Alhamdulillah, Kau perkenankan kami memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022, untuk mensyukuri nikmat-Mu yang tiada tara, nikmat persatuan di tengah kemajemukan. Ya Allah, Tuhan pencipta alam semesta, jadikanlah upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum kami untuk meneguhkan komitmen bangsa, merekatkan persatuan sepenuh jiwa untuk bangkit bersama. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan yang lebih kuat. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Engkau mudahkan segala urusan, Engkau lapangkan hati dan ringankan langkah dalam kebaikan. Di tengah keragaman yang mewujudkan keterpaduan, seperti berpadunya warna sang saka merah dan putih, seperti menyatunya gunung berlembah dan ombak berbuih. Hindarkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan, agar kami dalam membangun masa depan tetap dalam persatuan,
Tuntunlah kami untuk senantiasa mengedepankan kebersamaan. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah, wal basna libasar rahah wal istiqamah was sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat, senjata! Gerak! Tegak, senjata! Gerak! Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Daripada peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu mengandung satu sejarah untuk menyatukan ya dari pergerakan pemuda saat itu, di mana agar Indonesia ini bangkit dari keterpurukan dalam hal menangani di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan peran politik kenegaraan pada saat itu, yang intinya kita bersatu, dengan pendidikan kita akan maju. Oleh karena itulah pada saat itu dengan pendidikan Stovia itu diharapkan bisa merupakan satu alur, jadi merupakan satu tonggak sejarah. Jadi dengan pergerakan untuk berinovasi, untuk berdinamisasi maju, utamanya di bidang pendidikan, di bidang kesatuan persatuan, dan di bidang sosial lainnya yang bisa membawa negara itu maju. Untuk di Tulungagung sendiri gimana Pak? Wah, di Tulungagung sendiri sama aja, kita tegak lurus ya. Tetap pendidikan kita prioritaskan, kemudian NKRI itu selalu kita dengung-dengungkan, masalah kesetiakawanan sosial itu tetap menjadikan sebuah hal-hal yang harus dihadapi dan diatasi. Kemudian bangkit dari bangkit dari pandemi COVID. Pandemi COVID sudah kita tahu karena keberhasilan penanganan secara nasional termasuk Tulungagung berkat dari seluruh elemen masyarakat. Ya, mulai dari satuan punya, kemudian masyarakat, tokohnya, tokoh agama, tokoh pemudanya, tokoh medianya, dan semua berperan aktif sehingga dapat mencapai satu keberhasilan dalam penanganan COVID-19.